Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Rahmadani, NIM 11804048 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi media pembelajaran, yaitu media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Lalu, sebab atau tidak suka kehadiran media ternyata dapat membantu proses pembelajaran dan mengajar sebagaimana tujuan pembelajaran dalam media massa. Terlebih lagi berbagai manfaat yang kemudian dapat diberikan oleh pengguna media pembelajaran yang tepat. Tentunya hal ini bisa menjadikan salah satu cara dalam meningkatkan minat terhadap pembelajaran pendidikan kita. Untuk memenuhi aspek-aspek dan unsur-unsur, tentu saja bisa membuat proses pembelajaran semakin efektif. Lalu, dalam penggunaannya, tentunya media harus memiliki beberapa kriteria yang kemudian harus dipenuhi agar dapat menyatu dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, ada 10 ciri-ciri efektif media dalam pembelajaran yang tepat. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu media pembelajaran yang harus dipilih mampu mendukung proses belajar dalam mencapai tujuannya. Sehingga dengan demikian maka akan didapatkan kesinambungan dan konektivitas antar keduanya. Jika tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka tentunya media tersebut tidak bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Sehingga tentunya harus mencari media jenis lain atau yang lebih sesuai. Yang kedua, karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran, yaitu media pembelajaran yang akan digunakan haruslah memiliki kriteria yang sesuai. Sebab jika tidak sesuai maka tentu akan bisa menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Karenanya pada tahapan awal ini Anda harus memahami dengan benar karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan. Tentunya ketidak sesuai karakteristik akan bisa memicu ketidakcocokan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Maksudnya, media pembelajaran harus mampu mendukung isi serta bahan pembelajaran. Sebab tanpa dukungan tersebut pastinya proses pembelajaran akan sama saja dengan atau tanpa menggunakan media dalam komunikasi kepemimpinan. Untuk menjadikan media pembelajaran sesuai dengan kriteria, maka dukungan terhadap isi materi dan bahan pembelajaran harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi unsur tersebut, maka sebaiknya jangan menggunakan media pembelajaran tersebut. Sebab jika tetap digunakan, maka tentu hasilnya tidak akan sesuai apa yang bisa diharapkan. Yang keempat, media mudah diperoleh. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kemudahan media dapat diperoleh. Sebab resiko kerusakan terhadap media pembelajaran dapat selalu terjadi. Sehingga pasti Anda harus menemukan pengganti media yang baru. Yang kelima, kemudahan dalam pengaksesan. Maksudnya kesukaran media diakses malah dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Sebab penggunaannya tidak bisa mengakses atau menggunakannya. Otomatis hal ini terjadi munazir dan hal-hal yang sia-sia. Sebab harusnya para pengguna mendapat manfaatnya, hal ini malah kebalikannya. Yang keenam, media memakan waktu yang lama. Media pembelajaran harus dapat bersifat efisien sebagai proses komunikasi efektif. Dalam hal ini, media yang digunakan tidak memerlukan waktu yang lama dalam persiapannya. Sebab beberapa media pembelajaran yang lama atau kunin malah bisa memperlambat proses. Keenam, tidak memakan waktu yang lama. Media pembelajaran harus dapat bersifat efisien sebagai proses komunikasi efektif. Dalam hal ini, media digunakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya. Sebab beberapa media pembelajaran yang lama atau kunin malah bisa memperlambat proses pembelajaran dikarenakan memerlukan waktu yang lama dalam hal persiapannya.
Yang ketujuh, sesuai media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kesesuaian tersebut akan bisa menarik minat para siswa untuk lebih menyukai sekaligus menggemari proses belajar. Jangan sampai pengguna media pembelajaran harus bisa menurunkan minat belajar siswa. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan tujuan awal pengguna media, harusnya media bisa mengubah mindset siswa untuk lebih tertarik dengan proses pembelajaran. Jika hal tersebut sebaliknya malah terjadi, tentunya media pembelajaran tidak bisa digunakan sebab media pembelajaran tersebut tidak dapat memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran efektif. Yang kedelapan, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Sebab secanggih apapun sebuah media pembelajaran, jika user atau penggunanya tak mampu menggunakan secara optimal, maka manfaat yang seharusnya diperoleh tidak akan bisa didapatkan secara optimal. Dengan demikian, maka harus terdapat konektivitas antar skill user dan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kesembilan, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda tidak bisa menggunakan media yang membutuhkan tenaga listrik. Ada tempat belajar yang tidak ada tersedia listrik gitu. Atau sebaliknya, Anda tidak bisa menggunakan media yang canggih di sekolah, perdesaan, yang notabene minim pengetahuan akan teknologi. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kriteria berupa efektivitas penggunaan. Dalam hal ini, aspek waktu, skill pengguna harus bisa disesuaikan agar media dapat digunakan secara efektif. Tentunya, penggunaan media yang efektif dalam proses pembelajaran akan bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil pembelajaran. Dengan demikian, maka dapat dikatakan media mampu memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran yang